Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan dan nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di pelajaran tajwid. Minggu lalu kita sudah mempelajari cara pengucapan harf lam, alif lam. Ya, alif lam itu dibagi menjadi dua sebagaimana yang pernah kita pelajari, yang pernah kita jelaskan. Alif lam yang pertama itu alif lam qamariyah yang dibaca dengan jelas. Kemudian alif lam yang kedua itu alif lam syamsiyah yang dibaca dengan gunnah, dimasukkan alif lamnya ke huruf-huruf syamsiyah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan masuk ke pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua yaitu cara membaca huruf mad apabila huruf mad bertemu dengan hamzah wasal, alif atau alif lam. Ya, bagaimana cara membacanya? Huruf mad, ya, seperti yang kita ketahui, huruf mad itu ada tiga. Yang pertama ada alif, yang kedua ada waw, yang ketiga ada ya. Ya, tiga huruf mad ini, ya, bagaimana cara kita membacanya ketika bertemu dengan hamzah wasal, alif atau alif lam? Ya, cara membacanya ada dua. Cara membacanya ada dua. Cara yang pertama itu dibaca tidak panjang ketika wasal, yaitu ketika bersambung itu kita membacanya dengan tidak memanjangkannya, itu ketika wasal. Kemudian cara yang kedua dibaca panjang, kapan? Ketika waqaf, ketika berhenti. Ya, dibaca pendek ketika wasal, kemudian dibaca panjang ketika waqaf. Sekarang kita lihat contoh supaya paham. Kita akan berikan contoh. Di sini lihat contoh yang pertama. Kita baca dengan cara yang pertama, yaitu wasal. Wa qalul hamdulillah. Wa qalul hamdulillah. Lihat di sana ada waw. Waw ini termasuk harfu mad, huruf mad. Waw di sini bertemu dengan hamzah wasal atau alif lam. Nah, kalau kita membaca dengan wasal, maka kita tidak memanjangkannya. Kita membaca pendek. Wa qalul hamdulillah. Nah, itu ketika wasal. Sekarang contoh ketika waqaf, berhenti. Wa qalu alhamdulillah. Wa qalu, nah dibaca apa? Panjang. Wa qalu alhamdulillah. Nah, ini dari sini kita bisa mengetahui cara membaca mad, huruf-huruf mad yang tiga itu, alif, ya, waw. Ya, ketika bertemu dengan hamzah wasal, maka cara membacanya ada dua. Yang pertama dibaca dengan panjang ketika dia waqaf, yang kedua dibaca pendek ketika dia wasal. Contoh ketika wasal. Contoh yang kedua. Qul id'ullaha aw id'ur rahman. Qul id'u, di sana ada waw. Nah, waw ini termasuk harfu mad, ketemu dengan alif lam. Nah, ini yang wasal. Sekarang yang waqaf. Qul id'u Allahu awida'u. Nah,
dibaca panjang. Qulida'u Allahu awida'u. Ini ketika waqaf dibaca panjang. Pendek kalau kita sambung, Qulida'u Allaha awida'ur Rahman. Qulida'u Allaha awida'ur Rahman. Nah, ini ketika wasal dibaca pendek. Contoh yang ketiga, Tsumma dammarnal akharin. Ini wasal dibaca pendek. Tsumma dammarna. Nah, ini ketika waqaf dibaca panjang. Tsumma dammarnal akharin. Ya, ini dibaca pendek ketika wasal. Contoh yang keempat, wa 'alaiha maktasabat. Nah, ini ketika wasal. Ketika waqaf, wa 'alaiha ma. Nah, dibaca panjang. Wa 'alaiha maktasabat, dibaca pendek ketika wasal. Ketika kita sambung itu dibaca pendek. Ketika kita berhenti dibaca panjang. Nah, itu wasal dan waqaf. Contoh yang kelima, wa ma fi. Nah, ini ketika waqaf dibaca panjang. Wa ma fi. Nah, sekarang kita wasalkan, kita sambung. Wa ma fil ard. Dibaca pendek. Naam. Jadi di pelajaran yang kedua ini qaidahnya, apabila mad bertemu dengan hamzah wasal atau alif lam, itu cara membacanya ada dua. Dibaca pendek ketika disambung atau wasal, dibaca panjang ketika waqaf, ketika berhenti. Nah, contoh terakhir, waqalu. Ini ketika waqaf dibaca panjang. Waqalu. Nah, sekarang dibaca pendek ketika wasal. Waqalul hamdulillah. Nah, ini pelajaran yang kedua. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga, yaitu mengenal bacaan lafaz Allah yang kita ketahui dengan lafzul jalalah. Allah, bagaimana cara membaca Allah? Nah, cara membaca Allah itu ada dua. Yang pertama tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Yang kedua itu tarqiq. Tarqiq artinya tipis. Yang pertama dibaca tebal apabila sebelum lafaz Allah, apabila sebelum lafaz Allah itu berharokat fathah. Fathah artinya baris atas, atau dhammah, dhammah sukun, dhammah yang ada waw kecil itu. Nah, maka dibaca tafkhim. Dibaca tafkhim. Kemudian yang kedua, kapan dibaca tarqiq? Tarqiq artinya tipis. Ya. Dibaca tarqiq, dibaca tipis apabila sebelum lafaz Allah itu berharokat kasroh baris bawah. Baris bawah, maka dia dibaca tarqiq. Jadi lafzul jalalah Allah ini ada dua cara membacanya. Yang pertama dibaca dengan tafkhim. Tafkhim artinya tebal. Kapan dibaca tafkhim? Ketika harokat sebelum lafaz Allah itu berharokat fathah baris atas atau dhammah, maka Allah dibaca dengan tebal atau tafkhim. Kemudian apabila yang kedua ini cara membacanya, apabila sebelum lafaz Allah itu berharokat kasrah baris bawah, maka Allahnya dibaca dengan tarqiq atau tipis.
Sekarang kita masuk ke contoh supaya lebih faham lagi. Contoh yang tafkhim, yang tebal. Contoh yang tafkhim, tebal. Dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini surah Al-Ikhlas. Qul huwallah, qul huwallah, huwallah. Sebelum Allah di sana harokatnya fathah baris atas, maka dibaca tebal. Qul huwallahu ahad. Qul huwallah, huwallah, ya, dibaca tebal. Huwallah. Kalau tebal, mulut kita ini monyong ke depan, dimonyongkan. Qul huwallah, qul huwallahu ahad. Nah, yang kedua, Rasulullah, Rasulullah, lullah. Nah, mulut kita dimonyongkan ketika Allah dibaca tebal. Lafaz Allah dibaca tebal. Di sini harokatnya dhammah. Rasulu, Rasulullah, Rasulullah. Nah, contoh yang ketiga dari tafkhim, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallah. Nah, sebelum lafaz Allah harokatnya fathah. Sebelum lafaz Allah harokatnya fathah, maka dibaca tebal atau tafkhim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, contoh yang keempat dari tafkhim. Radhiyallahu anhum, radhiyallah, 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 radhiyallahu anhum. Ya, jadi mulut kita monyong ini ketika dia dhammah, ya. Lihat ketika dhammah. Rasulullah, Rasulullah. Nah, ini ketika dhammah, mulut kita monyong. Ketika fathah, radhiyallahu anhum, enggak dia monyong, enggak tahu monyong. Ya, enggak monyong. Radhiyallahu anhum, tapi lafzul jalalahnya Allah itu tetap dibaca tebal karena harokat sebelum Allah itu fathah dan dhammah, maka dibaca tebal. Sekarang contoh yang tarqiq atau tipis. Cara membaca lafaz Allah yang tipis, yaitu ketika sebelum lafaz Allah itu berharokat kasrah, maka dibaca tipis. Contoh, Bismillah, Bismillah. Nah, bibir kita ini terasa ke belakang dia ketika membaca Allah sebelumnya berharokat kasrah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Bismillah, tipis dia. Beda dengan radhiyallah. Radhiyallah tebal. Tapi ini tarqiq dia karena harokatnya kasrah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contoh yang kedua. Alhamdulillah, Alhamdulillah, lillah tipis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lillah, lillah, ya, dibaca tipis. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga. Min indillah, min indillah, dillah. Nah, dibaca tipis. Jadi cara membaca lafzul jalalah Allah itu ada dua. Yang pertama dibaca tebal apabila sebelum lafaz Allah itu berharokat fathah baris atas atau dhammah. Nah, ini dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian cara membaca yang kedua itu dibaca tarqiq atau tipis ketika
ya, sebelum lafaz Allah, lafzul jalalah itu berharokat kasroh, maka cara bacanya tipis. Nah, di sini ada catatan. Pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mad yang harus dibaca panjang dua. Allah, Allahu Akbar. Nah, di sana di lafaz Allah itu ada harfu mad. Cara membacanya itu dipanjangin dua harokat. Allah, Allah. Nah, dibaca dua harokat. Pada saat tafkhim tebal maupun tarkik tetap dibaca dua harokat. Allahu Akbar, Allahu Samad, Allahu Samad, min indillah, Rasulullah, Rasulullah. Nah, itu dibaca dua harokat. Di lafaz Allah itu di sana ada huruf mad. Ya, huruf mad dibaca dua harokat. Ini catatan. Kemudian kita lanjutkan ke tugas ya. Sini ada tugas. Jadi tugas kalian bacakan Ustadz surah Al-Fatihah mulai dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim sampai ayat yang terakhir dari surah Al-Fatihah. Sambil kalian rekam suara kalian ya. Rekam suara kalian. Setelah kalian merekam suara kalian, kemudian tulis di buku, ya, tulis di buku, cari pembahasan yang kita bahas sekarang ini. Apakah ada di sana? Nah, tulis di buku. Berapa saja yang kalian temukan? Berapa saja yang kalian temukan, tulis di buku. Setelah itu, setelah kalian tulis, nanti kirim ke nomor WA Ustadz, ya, yang kalian sudah ketahui. Kalian tulis kirim ke sana. Minggu kemarin itu masih ada sebagian kalian yang belum mengumpulkan tugas. Nah, sekarang kalau bisa semua mengumpulkan tugas. Ya, tugas kalian di sini baca surah Al-Fatihah pelan-pelan saja, gak usah tergesa-gesa. Baca surah Al-Fatihah dengan merekam suara kalian. Ya, biar Ustadz tahu sampai mana pemahaman kalian dengan pembahasan kita sekarang ini, cara pengucapan lafzul jalalah ini dan cara membaca mad yang bertemu dengan hamzah wasal ya. Kalian baca surah Al-Fatihah, setelah baca cari di sana mana saja yang termasuk pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Cari di sana, setelah dicari ditulis. Setelah ditulis, kirim ke WA dengan suara kalian itu. Kirim rekaman kalian, setelah itu kirim tugas kalian berupa tulisan. Nah, mungkin cuman ini yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Itu semua dari Ustaz dan dari syaitan. Dan semoga kalian semua bisa cepat memahami ilmu agama ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah ini sehingga kita bisa belajar dengan tatap muka dan bisa lebih memahami lagi masalah tajwid ini. Karena tajwid ini kalau kita harus belajar dengan langsung tatap wajah. Kita lihat bagaimana cara ustadznya membaca huruf-huruf ya, huruf-huruf, cara mengeluarkan huruf-huruf ya. Ini langsung kita belajar tatap muka. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.